Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di seluruh dunia membuat usaha yang dibuat oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ini adalah kita saksikan mereka memperbaiki bangunan-bangunan, mereka memperbaiki jalanan-jalanan, mereka memperbaiki transportasi kendaraan-kendaraan dengan teknologi yang canggih, dengan cara yang mutakhir dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi manusia lupa untuk mencapai kesejahteraan yang paling utama adalah memperbaiki manusia itu sendiri, hadirin. Kalau manusianya tidak diperbaiki, lain-lain benda diperbaiki, wallahi kesejahteraan yang didapatkan oleh manusia tidak akan terjadi. Misalnya, contoh, kita memiliki mobil yang canggih, yang paling modern, dengan teknologi yang mutakhir, tetapi supirnya adalah orang gila. Maka mobil itu bukan membawakan kesejahteraan, tapi akan membawakan kepada kecelakaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensejahterakan manusia ini, Allah utus para nabi dan para rasul ke permukaan bumi. Usaha para nabi untuk mensejahterakan manusia adalah memperbaiki manusia itu sendiri. Objek daripada usaha para nabi adalah memperbaiki manusia. Dan yang diperbaiki oleh para nabi pada diri manusia itu bukan jasadnya, bukan wajahnya, bukan kekuatan daripada badannya, tenaganya, tidak. Objek usaha para nabi kepada manusia adalah hati-hati manusia. Bagaimana supaya dalam hati manusia ini tertanam kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini akan jadi baik hanya apabila ada dalam hatinya kebesaran dan keagungan Allah. Sebaliknya manusia akan jadi jahat dan buruk kalau ada dalam hatinya itu kebesaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, secara pribadi pun hidup kita tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia, tidak akan aman, tidak akan tentram selama dalam hati kita ini yang ada dalam kebesaran dalam hati kita adalah kebesaran makhluk, kebesaran selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha yang benar untuk membahagiakan diri kita sendiri, mensejahterakan diri kita sendiri adalah bagaimana mengeluarkan kebesaran makhluk daripada hati kita dan memasukkan kebesaran zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini usaha yang benar, hadirin. Kita lihat dan saksikan yang menderita kesusahan hidup sekarang bukan orang miskin saja, orang kaya pun dalam penderitaan. Bukan orang yang tinggal dalam gubuk saja yang menderita, orang yang tinggal dalam gedung-gedung yang mewah dan mahal pun menderita juga. Asbabnya adalah tadi disebutkan hatinya tidak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya tawajuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang mulia, contoh-contoh banyak perkara benda-benda yang lain tidak berpengaruh
Kalaulah hati kita ini tawajuh kepada Allah, taat kepada Allah, ada kebesaran Allah dalam hati kita, dimanapun kita berada, Allah akan bahagiakan kita. Lihat contoh di Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat cobaan, dihukum oleh Namrud, dibakar dalam api. Api itu tempat menderita, dia panas, membakar, menghanguskan. Tetapi dalam hati Nabi Ibrahim ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah, ada tawajuh kepada Allah, ada taat kepada Allah. Di dalam api pun disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sekarang ucapan-ucapan, dia bilang gubuk derita karena tinggal di dalam gubuk hidup menderita. Yang bikin menderita orang tadi bukan daripada gubuknya, tapi amal buruknya hatinya. Kaulah dia beramal baik, jangankan tinggal dalam gubuk, dalam api pun Allah akan bahagiakannya. Contoh jelas di Quran lagi hadirin. Namrud laknatullah tinggal dalam istana yang modern di kala itu, yang megah di kala itu, bergelimang dengan berbagai macam kemewahan. Tetapi dalam hati Namrud tidak ada keagungan Allah, tidak ada kebesaran Allah, bahkan kesombongan kebesaran dirinya. Dia ngaku sebagai Tuhan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berikan penderitaan kepada dia. Hanya dengan asbab seekor nyamuk saja yang Allah masukkan ke kepalanya, dia menderita sakit luar biasa. Dia tinggal dalam istana yang mewah, tapi melengking menjerit tiap hari, bahkan jungkir balik. Menderita. Asbabnya ada, tidak ada keagungan Allah dalam hati Namrud. Sekarang pun hadirin, banyak orang yang tinggal di rumah-rumah yang mewah dan mahal, tapi tidak ada kesejahteraan, tapi ada penderitaan. Saya pernah menyaksikan hadirin di satu jalan, diparkir mobil Mercedes yang paling canggih, bagus. Di dalamnya ada seorang wanita lagi menangis hadirin yang mulia. Kesusahan. Jadi benda-benda itu tidak menentukan untuk kesejahteraan daripada hidup kita. Tapi yang paling dominan akan mensejahterakan kehidupan kita adalah hati kita sendiri hadirin. Kalau dalam hati ini ada keagungan Allah, ada ketawajuhan kepada Allah, ada ta'aluk kepada Allah, pasti kesejahteraan dan kebahagiaan yang didambakan di manusia akan datang kepada manusia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, dengan tawajuh kepada Allah akan menenangkan hati kita, akan menenangkan jiwa kita. Hati tidak bisa ditentramkan dengan rumah yang bagus, dengan uang yang banyak, dengan makanan yang enak, dengan pakaian yang mewah. Tidak bisa dibentuk hati. Hati akan sejahtera kalau ada keagungan Allah dalam hati itu, kalau ada keta'alukan kepada Allah, kalau ada ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha yang benar untuk mengajak manusia kepada kebahagiaan, baik dunia apalagi akhirat, adalah memperbaiki manusia itu sendiri, sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Begitulah di hari ini, sebagaimana dikatakan Haji Abdul Wahab tadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab untuk mengajak manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sekarang manusia menderita di mana-mana akibat jauh daripada Allah, akibat tidak ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tugas kita. Kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah memuliakan kita, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan kepada kita ini tugas kenabian, mengajak manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana nabi-nabi menyeru, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, taatlah kepada Allah agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Maka kita pun harus seperti itu, melanjutkan daripada suruhan para nabi, berseru kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah, taatlah kepada Allah
agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Kata para ulama hadirin kulu di sini, bukan hanya sekadar kita mengucapkan, tapi sampaikan kepada orang lain bahwa hanya dengan taat kepada Allah manusia ini akan bahagia dunia akhirat. Perkara ini dilupakan oleh manusia hadirin yang mulia. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan tapi menyerbu kepada kebendaan-kebendaan. Allah ditinggalkan, Allah dibelakangi hadirin yang mulia. Wallahi mereka-mereka yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang didambakannya. Selalu dalam ketidakpuasan hadirin yang mulia. Ini ada tanggung jawab kita semua. Inilah kita maksud kumpul-kumpul di sini hadirin. Bukan hanya sekedar mendengar ceramah, bayan-bayan, tetapi adalah setiap diri kita pasang niat untuk melaksanakan ini tugas. Ini tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita korban dengan harta kita, dengan diri kita. Keluar di jalan Allah, terutama adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena kata para ulama, untuk memperbaiki orang itu caranya harus dengan cara Nabi. Untuk mengajak orang supaya tawajuh kepada Allah adalah kita sendiri pertama-tama harus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara agama ini berbeda dengan cara falsafah. Kalau cara falsafah, si orang juru bicara perkara falsafah tadi tidak diwajibkan untuk mengamalkan falsafah itu sendiri. Banyak orang menjadi falsafah mengajarkan supaya manusia Pancasilais, tapi dia sendiri tidak Pancasilais sebenarnya. Dalam usaha agama tidak bisa. Bagaimana agama ada pada diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengajak kepada orang lain. Maka usaha dakwah ini adalah pertama-tama untuk memperbaiki diri kita sendiri, betulkan diri kita, yaitu dengan cara memperbaiki orang lain, dengan mengajak orang lain. Tujuan utama kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita prakteknya mengajak orang lain, tapi tujuan utamanya adalah memperbaiki diri kita sendiri. Inilah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan cara yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat-sahabat Nabi dakwah kepada orang-orang kafir bertanya kepada para sahabat, mau diajak kemana kami ini? Apa jawab sahabat? Kunu mislana. Jadilah kamu sekalian seperti kami. Itu yang diajak oleh para sahabat. Karena para sahabat telah mengamalkan agama, hatinya sudah tawajuh kepada Allah, maka mengajak kepada orang-orang kafir itu kunu mislana. Jadilah kamu seperti kami. Tapi kita hari ini orang Islam tidak bisa berkata seperti itu kepada orang luar Islam. Karena sendiri kita belum baik, belum tawajuh kepada Allah, belum ta'alluq kepada Allah. Maka dakwah kita ini hadirin adalah bagaimana memperbaiki diri kita. Sering pertanyaan datang, kenapa kita tidak dakwah kepada orang kafir? Hadirin, dakwah ada dua, ada dakwah kepada orang kafir dan dakwah kepada orang Islam. Dakwah kepada orang kafir, dakwah kepada Islam. Tapi dakwah kepada orang Islam adalah dakwah kepada iman, kepada meningkatkan iman. Itu yang diberitakan oleh Masai kepada kita. Dan banyak juga para nabi yang diutus oleh Allah tidak selalu kepada orang kafir. Misalnya nabi-nabi daripada Bani Israel diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu sendiri, yaitu orang Islam. Ketika Musa alaihissalam diutus oleh Allah kepada Bani Israel, Bani Israel dikala itu Islam, yang kafir adalah Fir'aun. Nabi Musa perbaiki itu orang Bani Israel karena sudah jauh daripada agama, tidak ta'alluq kepada Allah, tidak tawajuh kepada Allah. Setelah dakwah diperbaiki, diajak mereka Bani Israil untuk ta'alluq kepada Allah, dekat kepada Allah. Yang tadinya dijalimi hadis oleh pemerintahan Fir'aun, dijalimi, tidak ada diberikan kedudukan, bahkan sampai anak laki-lakinya dibunuh. Tapi Nabi bisa dakwah mengajak Bani Israil kembali kepada keislaman, tawajuh kepada Allah. Setelah mereka tawajuh kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, Allah yang menghancurkan Fir'aun dengan segala kekuasaan, hadirin. Demikian kita hadirin, ajak kepada orang-orang Islam
supaya tawajuh kepada Allah, mengutamakan agama Allah. Kalau mereka sudah tawajuh kepada Allah, Allah akan hancurkan kebatilan-kebatilan hatinya. Jangan sibuk kita mau menghancurkan kebatilan. Sibukkan diri kita untuk ta'alluq kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Allah yang akan hancurkan segala kebatilan, kemungkaran dan kezaliman hatinya. Hadirin yang untuk itu kita semua berniat sungguh-sungguh kita niat untuk menghabiskan sisa umur kita ini untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mendakwahkan agama Allah. Insyaallah siap semua hadirin. Kami harapkan dari majma' ini, dari kumpulan ini, jangan seorang pun yang ada pulang ke rumah hadir yang mulia. Tapi mereka semua keluarga Allah Subhanahu wa taala. Antara 4 bulan, 4 pagi dan sebagainya. Niat semua insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.